Malam itu suasana RS Harapan Ibu begitu mencekam. Lampu-lampu lorong rumah sakit berkedip sesekali seperti enggan menyinari wajah-wajah cemas yang memenuhi bangku-bangku ruang tunggu. Di ujung lorong UGD, suara langkah tergesa menggema keras. Seorang gadis remaja digotong oleh dua pria dengan wajah panik. Gadis itu tampak tak sadarkan diri, tubuhnya penuh luka memar dan darah menetes dari antara kakinya. "Tolong! Cepat! Dia butuh pertolongan sekarang!" teriak salah satu pria itu. Ia mengenakan kaos dalam basah dan penuh noda lumpur. Gadis yang mereka bawa tampak pucat, wajahnya seperti mayat hidup. Nafasnya tersengal, tubuhnya menggigil hebat. Dokter Nanda, seorang dokter muda yang baru selesai mengambil spesialis anak, langsung menghampiri dengan sigap. "Baringkan dia pelan-pelan." "Apa yang terjadi? Siapa dia?" tanya Nanda cepat sambil mengarahkan suster untuk membawa peralatan pemeriksaan dasar. "Kami nemu dia, Dok, di belakang warung. Dia tergeletak di tanah, nggak bisa jalan, kakinya berdarah terus. Umurnya 15 tahun, namanya Nadira. Kami nggak kenal, tapi nggak tega lihat keadaannya begitu." Dokter Nanda mengangguk cepat, lalu memeriksa kondisi vital Nadira. Detak jantungnya lemah, tekanan darahnya turun drastis. Ia sadar sesaat, lalu memejamkan mata lagi. Tapi yang membuat Nanda dan tim medis terdiam sesaat adalah luka yang tidak biasa di bagian bawah tubuh Nadira. Bukan hanya luka gores atau sobekan biasa. Ada semacam jaringan kulit tak lazim yang mengelilingi luka seperti bentuk daging tumbuh, tapi bukan infeksi biasa. Dokter Nanda langsung memberi instruksi untuk membawa Nadira ke ruang observasi. "Kita butuh ultrasonografi dan CT scan secepatnya. Dan panggil dokter kandungan, saya butuh second opinion sekarang juga," katanya tegas. Para perawat yang mendengar instruksi itu saling pandang. Gadis seusia Nadira tidak seharusnya mengalami trauma sebesar itu, apalagi di bagian vital tubuhnya. Sementara itu, di ruang tunggu, kedua pria yang membawa Nadira duduk dengan gelisah. Salah satunya, lelaki tua dengan kumis tipis, mengelap air mata yang jatuh. "Saya nemu dia waktu buang sampah, Pak. Awalnya saya pikir boneka dibuang orang, tapi pas saya dekati, dia meringis pelan sambil bilang, 'Tolong.'" Ucapnya lirih ke satpam rumah sakit. Satpam itu hanya mengangguk tanpa berkata. Beberapa menit berlalu, Dokter Nanda keluar dari ruang observasi, wajahnya penuh tanya dan ragu. Ia berjalan ke meja resepsionis dan meminta informasi tentang identitas Nadira. Sayangnya, gadis itu tidak membawa kartu identitas, ponsel, atau barang apapun. Tubuhnya hanya dibalut pakaian compang-camping yang tampak bukan miliknya. "Kita harus lapor polisi," ucap Nanda. Namun sebelum ia mengangkat telepon, Nadira terbangun di ruang observasi. Suster yang mendampingi segera memanggil dokter. Nadira membuka mata perlahan, matanya tampak kosong dan trauma. Saat melihat wajah dokter Nanda, ia langsung menangis. Tapi suaranya sangat lirih, hampir tak terdengar. "Tolong saya, jangan kembalikan saya ke rumah itu." Kalimat itu membuat bulu kuduk Nanda berdiri. Ia mencoba menenangkan Nadira. "Tenang sayang, kamu sekarang di rumah sakit. Di sini aman. Nggak akan ada yang menyakiti kamu lagi," ucapnya lembut. Nadira hanya menggeleng pelan sambil menangis. Tangannya meremas sprei, tubuhnya terus gemetar. Dia akan datang, dia akan marah, dia bilang aku harus diam." Suara Nadira terdengar seperti bisikan setan yang penuh luka. Nanda menatap suster di sebelahnya, mereka tahu ini bukan sekadar kasus kekerasan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, Nanda tak bisa tidur. Bahkan saat shiftnya berakhir, ia tetap duduk di ruang dokter, memandangi hasil awal pemeriksaan CT scan Nadira. Di layar, tampak bayangan aneh di sekitar rahim Nadira. Seperti ada sesuatu yang tertanam di dalamnya, tapi bukan janin, bukan pula benda asing biasa. Ia menatap gambar itu lama. Ia memanggil Dokter Ratih, dokter kandungan senior. Saat Ratih datang dan melihat hasilnya, ekspresinya langsung berubah. Ini bukan sesuatu yang lazim. Kita perlu biopsi. Ini
Jaringan ini bukan manusia biasa, katanya pelan. Kalimat itu menggantung di udara seperti petir di malam sunyi. Nadira, anak 15 tahun itu, bukan hanya korban. Ia menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Dan rahasia itu, mungkin bukan berasal dari dunia ini. Malam telah larut dan langit mendung menambah kelam suasana RS Harapan Ibu. Di ruang isolasi, Nadira masih terbaring lemah. Monitor detak jantung berdenting perlahan mengiringi tangis lirih dari remaja itu. Dokter Nanda menatap Nadira dari balik kaca observasi, hatinya penuh tanya dan rasa iba. Anak itu tak hanya terluka fisik, tapi jiwanya tampak koyak. Di tangan Nadira, terlihat bekas luka bakar melingkar seperti pola tak beraturan. Nanda mendekat perlahan, membuka pintu dan duduk di tepi ranjang. Nadira, kamu masih ingat siapa yang menyakitimu? Tanyanya pelan. Mata Nadira terbuka, matanya merah dan sembab. Ia menggigit bibirnya menahan tangis. Dengan suara lirih ia menjawab, Ayah Tiri, dan dia, makhluk itu. Nadira menoleh ke sudut ruangan kosong lalu tubuhnya bergetar hebat. Dia ada di sana, dia melihat kita. Nanda menoleh refleks ke arah yang ditunjuk, namun tak ada siapapun. Hanya tirai putih yang bergoyang perlahan terkena hembusan AC. Tapi dada Nanda mendadak sesak. Entah mengapa hawa dingin aneh menyelimutinya. Nadira, siapa yang kamu maksud? Tanya Nanda menahan gemetar. Nadira menarik nafas cepat. Setiap malam, setelah ayah tiri menyiksa ibu, dia akan masuk ke kamarku. Tapi bukan hanya dia, ada sosok hitam tinggi besar yang berdiri di sudut kamar. Dia menunggu. Dia ikut melihat. Kadang, dia juga ikut menyentuhku. Nanda menahan nafas. Ini bukan sekadar pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga. Ini lebih dalam, lebih mengerikan. Nadira menggenggam tangan Nanda kuat-kuat. Jangan biarkan dia masuk lagi, dia bilang aku miliknya, dan dia sudah tanamkan sesuatu dalam diriku. Kalimat itu membuat jantung Nanda berdegup kencang. Suster masuk tergesa. Doh, hasil biopsi awal sudah keluar. Anda harus lihat ini, katanya cemas. Di ruang laboratorium, Nanda dan Dokter Ratih memandangi monitor besar. Potongan jaringan dari rahim Nadira menunjukkan struktur sel abnormal. Tidak seperti tumor biasa, jaringan itu memiliki semacam sel saraf yang terhubung seperti akar, menyebar dalam pola yang sangat kompleks. Ini bukan sel manusia biasa. Ada materi genetik asing, ujar Dokter Ratih dengan suara gemetar. Maksudnya? Tanya Nanda cepat. Saya tidak yakin. Tapi seolah-olah, ada semacam implan biologis. Seperti embrio, tapi bukan janin manusia. Nanda menelan ludah. Di luar ruang lab, lampu lorong tiba-tiba berkedip cepat. Beberapa perawat melintas dengan raut tegang. Salah satu pasien di bangsal anak melapor melihat sosok tinggi berambut putih berdiri di samping tempat tidurnya lalu menghilang. Petugas keamanan yang mengecek kamera CCTV juga kaget. Salah satu rekaman menunjukkan bayangan hitam tinggi di lorong UGD, tepat di dekat kamar isolasi Nadira, padahal secara logis tak ada siapapun di sana. Nanda kembali ke ruangan Nadira dengan langkah tergesa. Tapi saat tiba, ia melihat suster penjaga pingsan di lantai. Di dalam, Nadira duduk bersimpuh di atas ranjang, tubuhnya menggigil tak terkendali. Di dinding ruangan, tergores tulisan dengan darah, "Aku datang menjemput milikku." Nanda segera memanggil bantuan. Tapi begitu perawat lain masuk, Nadira menjerit keras. Telinga semua orang berdenging. Lampu meledak. Monitor jantung berbunyi kacau. Tubuh Nadira melayang sebentar lalu jatuh kembali ke ranjang. Semua orang panik. Seorang suster berteriak histeris melihat kaki Nadira. Dari antara kedua pahanya mengalir darah hitam pekat dan sesuatu yang menggeliat keluar. Kecil, bersisik, seperti cacing, tapi jauh lebih panjang dan hidup. Ratih mendekat dengan wajah pucat. Apa ini? Ya Allah, ini bukan dunia kita, katanya nyaris pingsan. Setelah peristiwa itu, ruangan Nadira dikosongkan. Ia dipindahkan ke ruang bawah tanah yang khusus digunakan untuk observasi kasus luar biasa. Pihak rumah sakit mulai mempertimbangkan untuk melapor ke pihak berwenang.
Tapi Nanda menolak. Kalau kita laporkan ini tanpa bukti jelas, orang akan pikir kita gila. Kita harus pelajari lebih dulu. Ini bukan sekadar pelecehan, ini melibatkan kekuatan yang kita tidak pahami, katanya keras. Namun malam semakin aneh. 3 dokter yang ikut memeriksa Nadira malam itu jatuh sakit tiba-tiba. Salah satunya mengigau menyebut nama yang sama berulang kali. Azaal, Azaal, jangan ambil aku, dan meninggal keesokan harinya dengan darah keluar dari matanya. Nanda kini tak bisa tidur. Ia mulai membaca jurnal-jurnal medis yang jarang disentuh, bahkan beberapa buku kuno dari bagian rekam sejarah rumah sakit. Ia menemukan sesuatu, sebuah kasus serupa di tahun 1981, seorang gadis 16 tahun bernama Mirna, ditemukan dengan kondisi hampir sama, dan berakhir meninggal setelah melahirkan makhluk yang tak diketahui spesiesnya. Kasus itu ditutup dengan alasan medis tak jelas dan seluruh dokternya dimutasi diam-diam. Saat Nanda kembali ke ruang Nadira malam itu, ia melihat Nadira sedang berbicara sendiri dengan bahasa yang tidak dikenalnya. Namun suara Nadira berubah, berat dan dalam seperti suara laki-laki tua. Kau tidak bisa hentikan ini, dokter, dia sudah tumbuh, dan saat gerhana datang, semua akan dibuka, darah akan mengalir lagi. Nadira lalu menoleh padanya dan tersenyum, tapi senyumnya bukan milik seorang anak. Bibirnya robek ke samping, matanya berubah hitam kelam. Nanda mundur perlahan dengan keringat dingin menetes. Ia sadar. Nadira tak lagi sendirian. Ada sesuatu dalam dirinya. Dan itu, mungkin akan segera lahir. Malam ketiga Nadira dirawat di ruang isolasi bawah tanah RS Harapan Ibu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang terlibat. Hawa di ruangan itu bukan lagi dingin seperti biasanya, melainkan kental, seperti udara lembab yang ditarik dari perut bumi. Suster Nirmala yang bertugas menjaga mendadak mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya terjebak di sebuah ruangan gelap, dikelilingi dinding berlumur darah, dan suara tangis bayi yang tidak manusiawi. Saat ia terbangun, jam dinding di ruang isolasi berhenti berdetak tepat pukul 3.33 dan di sudut ruangan. Nadira duduk dengan tangan meremas bantal. Matanya terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Dokter Nanda yang masih bergadang di ruang dokumentasi bawah, merasakan getaran samar saat membaca ulang laporan tahun 1981 tentang kasus Mirna. Ia menemukan bahwa Mirna meninggal dalam keadaan mengandung makhluk yang tidak diketahui jenis kelaminnya, dan catatan postmortem menunjukkan bahwa organ rahim telah dijadikan medium untuk pertumbuhan sel parasit asing. Kata, parasit asing, membuat tengkuk Nanda dingin. Ia segera menuju ruang isolasi membawa catatan itu. Tapi saat sampai di depan ruangan, Suster Nirmala mendekatinya dengan wajah ketakutan. Dok, dia bicara, bukan pakai bahasa kita, dan dinding, coba lihat dindingnya. Dengan cepat Nanda masuk dan melihat dinding ruang isolasi tertulis simbol-simbol kuno yang menyala samar dalam warna merah darah. Nadira menatap Nanda dan tersenyum. Dia sudah bangkit, dokter, dan dia ingin pulang. Katanya dengan suara berat seperti pria tua dari dasar jurang. Nanda mencoba menyembunyikan ketakutannya. Siapa yang kamu maksud, Nadira? Siapa? Dia? Itu? Nadira menunjuk ke arah tubuhnya sendiri. Dia yang ditanam dalam rahimku, dia bukan darahku, bukan dagingku, tapi dia mengendap, hidup dari rasa sakitku, dia akan keluar saat waktu itu tiba. Tangannya menunjuk ke arah jendela kecil tempat bulan tampak bulat sempurna. Gerhana bulan, 3 hari lagi, saat itulah penghubung akan terbuka. Nanda terdiam. Ia ingin menyangkal semuanya, tapi semua kejadian 3 hari terakhir tak bisa dijelaskan secara medis maupun logika. Rekaman CCTV malam sebelumnya menunjukkan bayangan makhluk besar seperti kelelawar tanpa mata berdiri di atas ranjang Nadira selama 6 menit tanpa bergerak. Tapi tak seorang pun masuk atau keluar ruangan. Lebih aneh lagi, setiap kali rekaman hendak diputar ulang, filenya rusak. Dokter Ratih mendekat dengan wajah cemas. Aku baca kitab lama dari ruang arsip RS. Ada satu kalimat dalam bahasa Latin yang mirip dengan simbol di dinding itu. Artinya, rahim adalah gerbang ke dunia bawah,
dan tubuh perawan yang terluka akan jadi kendaraan bagi sang pewaris kegelapan. Nanda langsung duduk, tangan gemetar. Nadira bukan hanya korban. Ia dipilih, dijadikan wadah. Tubuhnya menjadi inkubator makhluk tak dikenal, entah siapa yang melakukan, entah bagaimana caranya. Dan waktu mereka semakin sempit. Pada malam itu juga, Nadira mulai mengalami kontraksi hebat. Ia berteriak, bukan seperti ibu yang akan melahirkan, tapi seperti makhluk yang sedang mengusir roh dari tubuhnya. Tangannya mencakar kasur, darah mengalir dari hidung, telinga, dan mulutnya. Perutnya menggeliat seperti ada puluhan ular hidup di dalamnya. Suster Nirmala pingsan, seorang perawat pria muntah di tempat, dan hanya Nanda serta Ratih yang masih bertahan. Kita harus keluarkan itu sekarang juga. Dia bisa mati kalau makhluk itu menetas di dalam, teriak Ratih. Tapi saat mereka bersiap melakukan operasi darurat, Nadira mendadak memegang tangan Nanda dan berbisik. Kalau kalian keluarkan dia sebelum waktunya, maka dunia akan terbakar, dan mendadak listrik padam. Rumah sakit gelap total. Lampu darurat menyala, tapi berkedip pelan. Dari lorong, terdengar suara kaki diseret, disusul napas berat dan isakan anak kecil. Tapi ketika mereka menoleh, lorong kosong. Mesin monitor berdengung sendiri tanpa detak jantung. Tubuh Nadira menggeliat hebat dan dari arah kakinya, mengalir cairan kental hitam kehijauan yang mengeluarkan bau busuk seperti daging busuk dan besi. Dia mulai keluar, Nadira menangis sambil memeluk dirinya sendiri. Ratih mendekat, tapi mendadak terhempas ke belakang oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya membentur dinding, darah keluar dari hidungnya. Nanda berteriak, mencoba menyeret Nadira keluar dari ranjang. Tapi Nadira tertancap di tempat tidur, seolah tubuhnya menempel dan tak bisa diangkat. Dia tak mau keluar, dia ingin aku jadi ibunya, jerit Nadira. Dan di saat itulah, dari antara kakinya, muncul sebuah kepala kecil. Bukan kepala bayi, melainkan kepala hitam legam tanpa mata, dengan mulut penuh gigi kecil yang tajam, dan suara desis seperti ular laut. Nanda mundur sambil menahan muntah. Makhluk itu bergerak, berputar dalam genangan cairan pekat. "Fair. Apa itu?" teriak perawat yang baru masuk. Nanda tak bisa menjawab. Ia hanya berdiri mematung, menyaksikan keajaiban terkutuk yang tak pernah diajarkan di fakultas kedokteran manapun. Gerhana masih 3 hari lagi, dan makhluk itu baru setengah lahir. Tapi satu hal yang pasti, jika ia berhasil keluar sepenuhnya, maka bukan hanya hidup Nadira yang akan hancur. Dunia bisa berubah untuk selamanya. Keesokan paginya, ruangan isolasi bawah rumah sakit dikunci rapat. Pihak manajemen mulai mempertanyakan laporan-laporan aneh dari para suster dan dokter, tapi Nanda hanya menjawab dengan dingin. Pasien mengalami trauma berat dan gangguan neuropsikologis akut. Itu jawaban yang cukup untuk menenangkan mereka, setidaknya sementara. Tapi di balik layar, Nanda, Ratih, dan 2 dokter lainnya kini menyusun ulang potongan demi potongan misteri yang belum terpecahkan. Salah satunya dimulai dari asal-usul Nadira. Berhari-hari gadis itu tak bisa memberi jawaban jelas tentang siapa keluarganya, hingga akhirnya pagi itu, setelah semalaman tubuhnya kejang hebat dan makhluk dalam rahimnya kembali tertidur, Nadira berbisik lemah. "Aku dari desa Gantarawi, sebelah selatan hutan Wonosari, tapi, jangan cari, desa itu, sudah dikutuk." Nanda segera mencari nama desa itu di peta, tetapi tidak ada. Bahkan di arsip wilayah pemerintah, nama itu tak pernah tercatat. Tapi salah satu dokter senior rumah sakit, Dr. Surya, mendengar nama itu dan mendadak wajahnya pucat. "Kau bilang, Gantarawi? Itu, desa yang dulu heboh pada tahun 1997, banyak warga hilang. Semua yang mencoba ke sana nggak pernah kembali. Terakhir, polisi menutup akses jalur karena ditemukan kuburan massal yang tak bisa dijelaskan." Nanda merasa dadanya sesak. Ia yakin semuanya berkaitan. Malam harinya, ia nekat pergi ke daerah yang dimaksud Nadira. Dengan mobil dan petunjuk samar dari catatan lama, ia menyusuri jalanan sempit berlumpur di pinggir hutan. Setelah 2 jam, mobilnya tak bisa lanjut dan ia berjalan kaki.
Pohon-pohon mulai merapat seperti menutup jalan, dan hawa di dalam hutan itu sangat berbeda. Sunyi, tanpa suara burung atau angin. Lalu ia melihatnya. Sebuah gapura tua dari batu berlumut dengan tulisan nyaris pudar. Selamat datang di Gantarawi. Jantungnya berdetak cepat. Desa itu benar-benar ada. Tapi sunyi. Rumah-rumah kayu rapuh berdiri tak berpenghuni, pintu-pintu menganga, dan aroma tanah basah bercampur amis menyelimuti udara. Ia melangkah ke rumah paling besar di ujung jalan, dan menemukan sesuatu di dalamnya. Puluhan lembar foto perempuan muda, semua hamil, dengan tanda yang sama di rahimnya. Di dinding, tergantung sebuah simbol aneh, persis seperti yang muncul di dinding kamar isolasi Nadira. Ia mendekati meja dan membuka buku lusuh bertuliskan aksara Jawa kuno dan Latin. Sasana rahim kegelapan. Perempuan muda dipilih untuk menjadi wadah. Makhluk itu turun dari dimensi gelap melalui rahim perawan, dipanggil oleh darah dan penderitaan. Nanda tak sadar tubuhnya gemetar. Ia menutup buku itu cepat. Namun saat hendak keluar, ia mendengar suara nyanyian lirih. Siji loro telu, bocah wadon dadi lawangmu. Suara itu datang dari belakang rumah. Saat ia mengintip, ia melihat sekelompok orang tua berjubah hitam mengelilingi sebuah sumur tua. Di tengah lingkaran itu, berdiri seorang pria berwajah pucat dengan mata merah, memegang boneka berlumur darah. Nanda menahan napas. Ia tahu ia tak boleh tertangkap. Tapi tanah tempatnya berdiri mendadak longsor sedikit dan suara ranting patah membuat pria itu menoleh. Matanya kosong, tapi sorotnya menembus jiwa. Nanda langsung lari sekencang mungkin. Langkah kaki memburunya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari pepohonan. Jeritan, isak tangis, tawa anak kecil. Ia hampir tak percaya bisa kembali ke mobilnya dan tancap gas keluar dari wilayah itu. Sesampainya di rumah sakit, ia terjatuh lemas di lantai parkir. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Tapi ia tahu satu hal, apa yang ada di dalam tubuh Nadira bukan penyakit, bukan makhluk biasa. Ia adalah warisan kuno dari ritual terlarang yang dilakukan di desa terkutuk itu. Keesokan harinya, Nadira mengalami pendarahan hebat. Tubuhnya menggeliat seperti kesurupan. Makhluk dalam tubuhnya mulai aktif kembali. Dokter Ratih menyuntikkan obat penenang dosis tinggi, tapi tak berefek. Nadira justru tertawa dengan suara serak. Dia tahu kau kesana, dia tahu, dan dia sudah menanam tanda di tubuhmu. Nanda terdiam. Ia membuka bajunya. Di bawah tulang rusuk kirinya, muncul luka merah berbentuk simbol Gantarawi. Ia sadar, ia telah dijadikan bagian dari ritual itu. Malam itu, Ratih mengusulkan satu tindakan ekstrim. Kalau kita keluarkan makhluk itu sekarang, dengan prosedur pembedahan bersih, mungkin kita bisa hentikan semuanya sebelum gerhana. Tapi Nadira menangis keras. Jangan keluarkan dia, kalian nggak paham. Kalau dia dipaksa keluar, dia akan lahir bukan sebagai bayi, tapi sebagai pembunuh. Ruang isolasi tiba-tiba bergetar. Lampu meledak. Semua pasien di bangsal terdekat mengalami kejang bersamaan. Beberapa menyebut nama, Azazil datang. Nanda tahu mereka kehabisan waktu. Ia berdiri dan menatap Nadira. Tolong aku. Katakan apa yang harus aku lakukan, bagaimana menghentikan ini? Nadira menatapnya dengan mata yang penuh luka. Kau harus kembali ke Gantarawi, dan bakar sumur itu. Dia tertambat pada tanah. Selama tanahnya belum musnah, dia akan selalu bisa kembali. Nanda tak ingin kembali. Tapi jika ia tak melakukannya, dunia akan melihat kelahiran makhluk kegelapan yang tak bisa dibunuh oleh manusia biasa. Ia menatap langit malam dari jendela rumah sakit. Bulan mulai berubah warna. Gerhana akan datang dalam 2 malam lagi. Dan tak ada waktu untuk ragu. Langit malam berubah merah gelap saat Nanda kembali menapaki jalur menuju Gantarawi. Hutan seakan semakin pekat, pohon-pohon bergoyang meski tak ada angin. Di dalam hatinya, rasa takut dan keyakinan bertarung sengit. Tapi setiap kali ia teringat wajah Nadira yang ketakutan, tubuh mungil itu yang terus gemetar sambil memohon. Jangan biarkan dia lahir, maka kaki ini tak bisa berhenti melangkah.
Ia membawa jerigen penuh bensin dan kotak kecil berisi kitab kuno dari ruang arsip rumah sakit. Sebuah buku yang menjelaskan ritual pemanggilan dan pemutusan ikatan makhluk dari dimensi gelap bernama Azazil. Sesuai petunjuk Nadira, sumur di tengah desa adalah pengikat tubuh Azazil ke dunia manusia. Saat Nanda tiba di depan gapura Gantarawi, jam tangannya berhenti berdetak. Suara jangkrik hilang. Dunia mendadak diam. Tapi jauh dari sunyi, tempat itu memantulkan kengerian dari masa lalu. Ia menyalakan obor dan menyusuri jalanan becek. Rumah-rumah kayu tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Dindingnya bernoda darah kering. Lantai kayunya tergores seperti habis dicakar makhluk buas. Dan di tengah desa, sumur itu berdiri. Tua, retak, tapi sangat hidup. Batu-batunya berdenyut perlahan. Seolah napas makhluk purba terkurung di dalamnya. Nanda mendekat, menuangkan bensin di sekeliling mulut sumur. Tapi suara berat menggema dari bawahnya. Manusia kecil, kau tak bisa membakar gerbangku. Batu-batu di pinggiran sumur mulai retak. Darah merembes keluar, bukan air. Dan dari dalam tanah, tubuh-tubuh berjubah hitam muncul perlahan. Mata mereka putih semua. Mereka berbaris melingkar. Nanda gemetar, tapi ia membuka kitab kuno dan membaca lantang. Azazil, anak kegelapan, pewaris kehampaan, kupanggil dalam nama yang esa, aku usir kau dari rahim bumi kembali ke jurang keabadian. Para penjaga sumur meraung, dan dari dalam, muncul tangan besar bersisik hitam, meraih udara. Wajah Azazil perlahan muncul, seperti kelelawar raksasa tanpa mata, bertanduk panjang, dengan mulut dipenuhi lidah-lidah kecil yang menggeliat. Kau memanggilku. Sekarang kau tak bisa lari. Tubuh Nanda terhempas. Buku terbakar di tangannya. Tapi sebelum ia pingsan, ia berhasil melempar korek api ke dalam sumur yang sudah disiram bensin. Ledakan terjadi. Api menyembur, tanah bergetar, dan jeritan makhluk-makhluk tak kasat mata memenuhi udara. Cahaya hitam meledak ke langit. Gantarawi berguncang, rumah-rumah runtuh, dan sumur itu runtuh ke dalam perut bumi. Di saat yang sama, di rumah sakit, Nadira mendadak terbangun. Tubuhnya terangkat dari ranjang. Darah hitam yang tadi mengalir kini mengering. Dan perutnya mulai rata. Suster Ratih masuk dan melihat Nadira menangis pelan. Aku merasa ringan. Dia pergi. Ratih memeriksa. Denyut jantung Nadira stabil. Cairan kental itu berhenti mengalir. Simbol di dinding hilang perlahan. Tapi tiba-tiba, monitor jantung mendeteksi 2 detak jantung. Satu dari Nadira. Satu lagi, sangat lemah, nyaris tak terdengar. Tidak mungkin. Ratih membuka selimut. Dan di bawah tubuh Nadira, tumbuh satu tonjolan seperti kantung, mengeras, berdenyut. Dia belum sepenuhnya mati. Saat itu juga, telepon di rumah sakit berdering. Suster mengangkat. Tapi suara dari seberang bukan manusia. Kalian membakar gerbang, tapi pengantinnya masih hidup. Telepon mati. Di lokasi Gantarawi, Nanda terbangun di antara puing. Tubuhnya berdarah, tapi hidup. Tapi saat ia berdiri, ia melihat seseorang berdiri di ujung jalan desa. Seorang pria tua dengan wajah sangat dikenalnya. Wajah yang sama dengan pria di foto masa kecil Nadira yang ia temukan di rumah sakit. Ayah tirinya. Pria itu menatap Nanda dan tersenyum. Kau pikir ini berakhir? Dia hanya ditunda, pengorbanan berikutnya akan datang. Lalu pria itu menghilang dalam kabut. Nanda kembali ke mobilnya dan melaju secepat mungkin ke rumah sakit. Tapi dunia sudah berubah. Setiap kali ia melihat pantulan cermin, ia melihat bayangan makhluk hitam berdiri di belakangnya. Di rumah sakit, Nadira mulai berbicara dalam tidur dengan bahasa yang tak dimengerti. Suster-suster yang menjaga mulai bermimpi buruk. Seekor burung gagak mati tergeletak di dalam ruang rawat Nadira padahal jendela tertutup rapat. Dan Ratih mulai sakit. Tubuhnya panas. Di bawah perutnya tumbuh luka melingkar seperti yang dulu ada di tubuh Nadira. Kini mereka mengerti. Azazil bukan hanya hidup dari satu rahim. Ia menanamkan dirinya pada siapapun yang terpapar. Siapapun yang melihat. Siapapun yang menyentuh.
Dan gerhana belum terjadi. Masih tersisa 1 malam lagi. Dan 1 rahim baru sedang disiapkan. Ruangan terapi trauma yang biasanya sunyi kini terasa lebih mencekam daripada ruang UGD. Nadira duduk diam di ujung ranjang dengan mata kosong menatap jendela. Di tangannya, surat yang baru saja diberikan oleh Suster Rika gemetar terbuka. Surat itu ditemukan di saku baju panjang Nadira saat ia pertama kali dibawa ke rumah sakit. Namun karena kondisinya kritis, surat itu baru sempat dibaca beberapa hari setelahnya. Dokter Nanda duduk di kursi seberang ranjangnya, menunggu reaksi Nadira setelah membaca isinya. Hanya suara detak jarum jam dan deru lembut AC yang terdengar. "Kalau kamu mau cerita, aku di sini, Nadira," ucap Dokter Nanda lembut. Tiba-tiba, air mata Nadira menetes jatuh ke permukaan kertas yang telah kusut. Tangannya bergetar, napasnya memburu. Ibu tahu semua, tapi dia pilih diam. Lirih Nadira sambil menggenggam surat itu erat. Dokter Nanda memiringkan kepala. "Apa maksudmu?" Nadira menunjuk bagian bawah surat. Tertulis, "Maafkan ibu tidak bisa menyelamatkanmu dari ayah tirimu. Ibu kira semua sudah selesai ketika kita pindah. Tapi ternyata monster itu kembali. Ibu hanya bisa minta maaf dan berdoa kamu selamat. Ibu tahu dia menyiksaku, menyentuhku tiap malam, dan ibu memilih bungkam karena takut diusir dari rumah kontrakan milik keluarga dia. Aku sendirian, Dok." Nadira menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya berguncang hebat seperti baru meledak dari beban bertahun-tahun yang dipendam. Dokter Nanda bangkit dan memeluknya. "Kamu tidak sendiri lagi, Nadira. Sekarang kamu aman. Dia tidak akan bisa menyakitimu lagi." Beberapa hari sebelumnya, polisi telah menangkap ayah tiri Nadira di sebuah rumah kontrakan di pinggir kota. Penangkapan itu berawal dari laporan Dokter Nanda yang bersikeras kasus Nadira bukan sekadar luka biasa. Saat polisi menyelidiki, mereka menemukan barang bukti di rumah tersebut, termasuk rekaman CCTV tersembunyi yang diam-diam dipasang oleh tetangga mereka. Pria itu ternyata adalah buronan lama yang pernah terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di provinsi lain. Namun ia lolos dari jeratan hukum karena mengubah identitas dan menikahi ibu Nadira. Saat fakta itu terbongkar, ibu Nadira ditemukan dalam kondisi shock berat. Kini, sang ibu juga dirawat dalam ruang pemulihan trauma. Nadira menatap surat itu untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkannya ke Dokter Nanda. "Aku mau surat ini jadi bukti di pengadilan. Aku ingin dia dihukum, Dok. Biar tidak ada Nadira lain yang hancur seperti aku." Beberapa minggu kemudian, sidang digelar. Nadira hadir, didampingi tim psikolog dan perlindungan anak. Di hadapan hakim, dengan suara bergetar tapi teguh, Nadira bersaksi tentang semua perlakuan keji ayah tirinya. Ruang sidang sempat hening saat ia menggambarkan bagaimana luka di tubuhnya bukan sekadar luka fisik, tapi luka jiwa yang menancap hingga kini. Hakim mengetukkan palu, memutuskan hukuman maksimal. Tangis Nadira pecah lagi, kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena lega. "Kamu pemberani, Nadira," ujar Dokter Nanda di luar ruang sidang. "Tidak semua anak bisa sekuat kamu." Nadira tersenyum tipis. "Aku hanya ingin hidup tenang, dan biar orang tahu, anak seperti aku bukan kotor, bukan aib. Aku korban. Tapi aku juga penyintas." Beberapa bulan berlalu. Nadira mulai menulis, menceritakan kisahnya dalam bentuk catatan harian. Tulisan itu akhirnya menjadi buku kecil berjudul, "Aku Tidak Diam Lagi," yang kini dibagikan secara gratis oleh Lembaga Perlindungan Anak ke sekolah-sekolah. Di bagian akhir buku itu, ada kalimat yang selalu membuat siapapun yang membacanya terdiam. "Apa yang ada di antara kakiku bukanlah aibku, tapi bukti bahwa aku telah bertahan dari neraka yang orang dewasa ciptakan." Dan Dokter Nanda tahu, dari semua pasien yang pernah ia tangani, Nadira adalah salah satu yang paling kuat. Karena ia mampu berdiri di atas luka, dan menyembuhkan orang lain dengan kisahnya sendiri.